Pada suatu ketika, sahabat Wali Paidi menanyakan keyakinan dan ketetapan Allah. Ya Wali Paidi, aku benar-benar merasa takut dengan keyakinanku yang salah terhadap Tuhanku. Aku meyakini Allah kuasa mutlak atas diriku. Tapi saat sesuatu yang terjadi pada diriku tidak sejalan, aku merasa tidak nyaman. Aku khawatir mengingkari keyakinanku bahwa semua sudah ditetapkan. Saat berdoa, aku khawatir doaku memaksa Tuhan. Saat aku memilih jadi wayang, sifat manusiaku tetap muncul bahwa anak istri, keluargaku, dan tanggung jawabku. Padahal hatiku juga meyakini semua makhluknya Allah. Dan sama halnya wayang, dalanglah yang mencukupi semua kebutuhannya, menggerakkan, memberinya semua hal. Ya Wali Paidi, tolong, apa yang harus saya lakukan? Wali Paidi menjawab, tolong dengarkan ini. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Inhum illa yakhrusun. Iyattabi'una illa dhanna alla inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Wayang itu tidak usah berpikir neko-neko, karena pakemnya sudah jelas. Jadi makhluk mati yang ketika bergerak berucap itu karena kasih sayang Allah. Kekhawatiranmu tidak salah, dan yakinlah bahwa Allah yang mencukupi semuanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar bagi semua urusannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dalam memasrahkan semua urusan kepadanya, maka Dia akan mencukupi segala keperluan dan urusannya, baik yang berhubungan dengan agama maupun dunia. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah juga berfirman, wa kaifa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Ingat salah satu kuncinya di ayat tadi di surat At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan dicukupkan segala keperluannya. Masih khawatir kapan datangnya kah? Jujur ya Wali Paidi, aku sangat percaya dengan semua itu. Melebihi atas penglihatan dan pendengaranku yang menempel, hatiku yakin seyakin-yakinnya. Dan demi Allah yang seluruh jiwa ragaku ada di dalam kekuasaannya, aku bertawakal berserah diri atas diriku dan ikhtiarku bagian dari kelak Tuhan menjalankan kuasanya. Dan sumpah demi anak istriku bahwa mereka sejalan dengan apa yang aku yakini. Hanya satu kekhawatiranku ya Wali Paidi, karena aku makhluk sosial berinteraksi dengan makhluk lain, mengikhtiarkan sesuatu dan belum terkabul padahal kondisinya darurat, genting, dan lain-lain. Aku khawatir mereka tersesat dan khilaf, seperti halnya Nabi yang khawatir akan umatnya. Nah, kekhawatiranku akan tanggung jawabku yang tidak bisa tepat waktu hingga menyakiti perasaan mereka. Sesungguhnya masalahmu biasa saja. Hampir semua orang punya masalah. Apapun yang terjadi, maka akan terjadi tanpa harus kamu minta atau kamu tolak. Jawab Wali Paidi. Kasih sayang Allah meliputi seluruh ciptaannya. Kamu pemeran utama dalam pakem ini. Semua peran utama pasti akan berakhir baik di semua ujung cerita. Semuanya sudah Tuhan persiapkan. Jalani dengan bijaksana, pulang dan tidurlah. Allah sudah mempersiapkan semua skenarionya. Orang lain akan menerima atau tidak,
itu urusan mereka. Tapi percayalah, mereka juga wayangnya Allah. Jadi semua berjalan dengan hanya satu dalang. Tidak ada dalang yang lain. Waktu itu hujan rintik-rintik, datang serombongan ibu-ibu muda bersama pasangannya. Setelah basa-basi makan, minum, dan istirahat melepas lelah, akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya. Begini Mas Wali Paidi, kami rombongan orang-orang yang lagi dalam kesusahan. Ada yang kalah pilkada, ada yang kalah pilkades, ada yang kalah mendukung salah satu kandidat. Menurut petunjuk dari istikharah, petunjuk kiai yang tidak mau disebutkan namanya, dan beberapa kiai yang saya temui, mereka membuat rujukan agar saya minta obat di sini. Karena kami semua lagi kesusahan dalam hal finansial, mohon kiranya Wali Paidi berkenan memberi syarat buat kami, mendoakan kami agar Allah ridho terhadap kehidupan kami. Aku adalah wayangnya Allah, kamu adalah wayangnya Allah, jawab Wali Paidi. Ketika dalang menggerakkan sang wayang berucap, sang wayang sampai ke sini di atas kuasa Allah. Sekarang kalian tidurlah. Harus tidur dan istirahat. Besok jam 2.15 temui aku di bukit depan rumah. Di puncak bukit ada gubuk, temui aku di sana. Kalau yang tidak tidur, tidak usah ikut naik. Kalau yang jam 2.15 belum terbangun, juga lupakan tidak ikut naik. Terbangun dua pasangan muda yang terlilit hutang, dengan seorang supir yang duduk di kursi mobilnya, diikuti seorang wanita parubaya. Mereka segera berjalan naik ke atas bukit, menemui Wali Paidi yang ternyata sudah ada di sana dengan seorang tamu. Setelah rombongan duduk, Wali Paidi menjelaskan beberapa hal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungguh Rob kalian, Tabaraka wa Ta'ala, maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya jika hamba tersebut menengadahkan tangan kepadanya, lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa. Maka saat ini kalian yang datang dengan banyak masalah, sekarang hadapkan wajah kalian ke arah kiblat. Sekejap mereka mengikuti perintah Wali Paidi. Wali Paidi berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi seraya berucap, ya Allah, setiap ucapanku adalah Engkau yang mengucapkan, setiap gerakanku Engkau yang menggerakkan. Maka malam ini Kau datangkan saudaraku, sesama hamba atau wayang, dan aku percaya ada rencana besar-Mu di balik ini semua. Ya Allah, Tuhan yang awal dan yang akhir, yang kuasa atas pagelaran wayang ini, yang kuasa atas seluruh semesta, yang dengan kun fayakun semua terjadi dan meruti apa perintah-Mu. Wahai saudaraku para wayangnya Allah, sekarang serahkan semuanya kepada Allah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil dan pandang sekelilingmu. Seketika sekeliling batu-batuan berubah menjadi tumpukan emas permata, daun-daun jadi uang. Mereka bingung dan tidak percaya dengan hal tersebut. Sudah, duduk dan minum ini airnya, biar hati kalian tenang. Kalian semua wiridan sampai adzan subuh, berjamaah sholat subuh di sini. Kalau sampai selesai subuh masih melihat emas dan tumpukan uang tersebut, baca doanya Nabi Musa yang pernah digunakan untuk Qorun. Setelah itu pulanglah, nanti biar sang dalang yang atur semuanya. Untuk yang selesai sholat, daun sudah jadi daun, emas permata sudah jadi batu. Maka berdoalah, ya Allah, sempurnakanlah takdir-Mu atas pencipta terhadap diriku, sebagai bukti Engkau kuasa atas diriku. Seperti Engkau sempurnakan batu jadi emas permata, seperti Engkau sempurnakan cabai berasa pedas, api berasa panas, maka jadikan aku sebaik-baik ciptaan-Mu. Di tahun ini, bulan ini, hari ini, menit ini, detik ini juga, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menepati janji. Sudah ya, saya turun duluan untuk berjamaah subuh dengan yang lain. Ingat pesanku, wayang cukup nderek kersane dalang. Tutup Wali Paidi. Pada suatu ketika, datang seorang paranormal modern
ke kediaman Wali Paidi. Setelah ngobrol basa-basi sambil menikmati teh tubruk buatan sang cantik istrinya dan ubi goreng, hampir lupa dengan tujuan kedatangannya. Wali Paidi, aku hampir lupa. Saya kesini banyak sekali hal yang hendak saya tanyakan dan juga mohon untuk didoakan. Wah, sampean itu loh. Berarti lupakan semua saja, toh sudah hampir lupa. Monggo sampaikan saja. Mas Wali, saya ini bingung mau mulai dari mana. Dan Mas Wali pasti tahu masalahku. Bila berkenan nasihati saya, bimbing saya, dan doakan saya. Beri saya arahan yang hak dan yang batil. Weh, Mas Dukun iki lho, urai Wali Paidi. Ini ojo kuatir dengan rezeki, itu Allah yang atur. Membantu orang itu bagian dari ikhtiar, tapi hakikatnya dalang yang menggerakkan wayang. Ada makhluk berdoa, maka Tuhan kabulkan doanya dengan menggerakkan makhluk sebagai wujud doa. Bagaimana bila doaku gagal? Tidak ada dalang yang gagal dalam pentasnya. Bisa jadi dia minta jadi kaya, tapi diganti dengan panjang umur. Harusnya sudah mati kecelakaan, sakit, dan lain-lain, tapi diselamatkan dengan diberi kehidupan baru. Ada yang minta PNS, malah dipertemukan dengan suami yang ternyata orang kaya, dan dalam perjalanan hidupnya, penghasilan dan lain-lain melebihi PNS. Nyuwun sewu beribu-ribu maaf Kang Wali, perihal tersebut sebetulnya saya sangat paham. Namun apa tamuku paham dan apa mau menerimanya? Tamumu kan dari yang cerdas sampai yang kolot. Doakan dia dengan tulus, lain kali jelaskan pula perihal ini, yang bayar ataupun yang tidak bayar. Kalau dia protes, marah, membulimu, pasti dia lagi punya penyakit hati. Kalau kamu berkenan menolongnya, tolong doakan biar tidak tambah sakit hati. Kalaupun kau biarkan, pasti dia akan menjadi orang yang senantiasa berpenyakit hati, darah kotor, semutan, geringgingan, stroke. Dan itu efek dari kufur nikmat, karena tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Dan siapapun yang kufur nikmat, pembalasan Allah sangat pedih, pasti itu. Dan bisa berujung ke mati syirik. Poinnya, bila orang percaya bahwa semua atas kehendak Allah, dia mencari orang lain menjadi alibi penyebabnya, sama saja dia sudah berurusan dengan Allah dan dia sedang menghujat Allah. Karena orang lain yang disalahkan itu atas kehendak Allah. Maka cara terbaik, tolak dia jadi tamumu dengan cara halus. Kalau sudah jadi tamumu, kembalikan semua maharnya. Kalau masih ribet, maka haramlah semua doamu, usahamu selama ini. Cabut semua doa perlindunganmu dan doa-doa yang lain yang pernah kau ucapkan, dan apapun yang terjadi padanya urusan dia, setan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jadilah kamu paranormal yang mampu mengukur kemampuanmu sendiri, walaupun sejatinya kamu hanya alatnya sang dalang, yaitu alatnya Allah. Namun kalau di hati tidak mampu, bilang tidak mampu. Namun bila harus memberi pelajaran pada pasien, berikan yang setimpal dengan perbuatannya. Jangan melebihi batasan, karena semua akan kamu pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu, baik yang kamu sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu ahli ilmu dan mendapatkan manfaat ilmu, sugih sedulur, sugih emas, pecis rojobrono, lan diparingi derajat lan keluhuran. Urusan hak dan batil ada dalam Al-Quran, tapi siapapun yang datang ke rumahmu meminta apapun sama posisinya wayang dengan wayang yang dalang gerakan, hasilnya urusan sang dalang. Namun kalau bisa cegahlah kemungkaran. Sekarang minumlah tehnya, semuanya jangan dipikir, semuanya sudah dipersiapkan untukmu dan untuk semua makhluk. Aku Wali Paidi yang ikut mendoakanmu agar panjang umur, sehat selalu dan terlindung dari seluruh balak dan bencana, fitnah, sukerto, sengkolo, sakit, fakir. Yang ada hanya ridho dan kasih sayang Allah, sang dalangnya dalam kehidupan ini. Aku gurumu, ridho atas apa yang hendak kamu lakukan.
Datang seorang pejabat besar bersama gurunya, spiritualis papan atas dalam dunia politik dan klinik. Dan Juneng kebetulan ada bersama beliau, Wali Paidi, dan diperbolehkan ikut dalam perbincangan tersebut. Ya Wali Paidi, ini saudaraku, sahabatku. Beliau akan saya jagokan jadi bupati. Menurut sampean, apa yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya? Orang awam menyebutnya ikhtiar, baik secara spiritual maupun secara material, dohir dan batin, tidak menghantarkan ke pintu kesuksesan. Ya, lakukan semua cara untuk ikhtiar. Berapa persen ikhtiar menentukan nasib ya Wali Paidi? 0%, jawab Wali Paidi. Tidak ada daya, upaya maupun kekuatan yang bisa melebihi kuasa dan kekuatan Allah. Yang berlaku semua hanya skenario Allah. Katanya, mintalah kepadaku, maka akan kuperkenankan doamu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini bukti Allah memperkenankan doa, menyelaraskan doa. Allah akan menggerakkan hati orang yang tulus, bukan yang ambisius, menjadikan seolah-olah terkabullah doa. Padahal yang bisa merubah semua hal hanya dengan ridho Allah, dengan kasih sayang Allah. Dan itu hanya delusi. Ingat, hanya delusi. Tidak satu daun pun yang jatuh tanpa izin Allah. Bagaimana bila takdirnya A jadi pejabat, gara-gara doamu berubah dia jadi gagal? Kamu zalim terhadap orang lain, kamu memaksa Tuhan, dan yang kamu zalimi nasibnya bagaimana? 4 bulan dalam kandungan sudah ditulis dan dipersiapkan, jalani saja. Sebelumnya, maaf ya Wali Paidi dan Den Juneng, karena saya ikut bicara, bisakah saya menolak perjalanan ini dan tidak ikut kompetisi panggung bupati? Tiba-tiba sang pejabat itu ikut bicara. Ya, kamu belum dapat tugas apapun atas konflik mereka. Tugasmu menjadi penyejuk golonganmu, pembimbing saudara dan komunitasmu. Ajari mereka tentang kuasa Allah, bimbing mereka ke jalan tauhid. Buktikan Allah kuasa atas seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sekali lagi, urusan ormas bukan urusanmu dan tidak perlu ikut campur. Sendika dawuh Wali Paidi. Terus bagaimana dengan cerita Jibril akan mencabut 10 perkara yang ada di muka bumi? Itu kuasa Allah, jawab Wali Paidi. Ini kisahnya. Sewaktu Rasulullah SAW sakit, terlontar satu pertanyaan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, apakah kamu akan turun ke bumi setelah aku tiada? Malaikat Jibril menjawab, masih ya Rasulullah, aku akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara hidup sepeninggal diri engkau. Rasulullah SAW bertanya lagi, mutiara apakah yang akan kau ambil? Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, mutiara pertama yang aku ambil dari muka bumi adalah barokah atau keberkahan. Mutiara kedua adalah rasa cinta atau mahabbah yang bersemayam di hati manusia. Mutiara yang ketiga, rasa kasih sayang di antara keluarga atau kasih sayang di antara keluarga semakin menipis. Mutiara keempat adalah keadilan di hati para pemimpin. Mutiara yang kelima, rasa malu yang ada di hati para wanita, atau banyak berkata, berpenampilan, dan bersikap yang tidak pantas pada diri wanita. Mutiara yang keenam adalah rasa sabar orang-orang yang. Mutiara yang ketujuh adalah warok dan zuhud dari para ulama. Warok adalah sangat berhati-hati menjaga diri dari subhat yang haram, sedangkan zuhud itu hati yang tidak mementingkan harta dunia. Kedua-duanya merupakan ciri orang ulama. Jika warok dan zuhud telah hilang dari ulama, maka nilai jati diri akan tergores. Itu juga yang akan diambil. Mutiara yang kedelapan adalah kedermawanan orang-orang kaya. Mutiara yang kesembilan adalah mengangkat Al-Quran atau menghilangkan ruh khasiat Al-Quran itu sendiri sebagai panduan dalam kehidupan. Mutiara yang akan aku ambil ke muka bumi yang ke-10 adalah iman.
Apapun itu sudah ada ketetapan Allah, mintalah agar Allah memberimu kekuatan untuk menjalaninya, karena ini skenario Allah. Pakemnya sudah jelas, detailnya tidak perlu dijabarkan, tapi perlu kamu tahu bahwa Allah menggerakkanmu untuk datang ke sini, dan kita hanya berbicara 8 mata, pasti ada rencana yang luar biasa, dan itu sangat jarang terjadi. Maaf beribu maaf ya Wali Paidi, apa yang harus jalani biar saya ridho ikhlas dengan ujung dari perjalanan ini? Kamu keringkan semua isi dagingmu, lepas semua tulangmu, peras darah dan keringatmu, dan lepaskan sukma yang 4 dari dirimu, dan hadirkan Sang Maha Kuasa yang menggerakkan kita. Hadirkan semua ucapan-ucapan Allah. Gerakmu adalah gerakan Allah. Hujan rintik-rintik, Wali Paidi malam ini terpaksa pulang walaupun hujan. Meluncur dengan mobil kuning keemasan kesayangannya, tepat di seberang pom bensin, tiba-tiba Wali Paidi kebelet pipis dan terpaksa harus belok ke sebuah pom bensin yang sepi. Setelah memarkir mobil sedikit lari-lari kecil ke sebuah kamar kecil di ujung pom bensin, nampak kotak amal kusam tanpa penjaga, tapi tidak dihiraukan. Wali Paidi langsung masuk kamar kecil yang ternyata airnya hanya ada di gayung. Bak kosong, air keran mati. Banyak kecoak di sudut kamar kecil itu. Selepas membuka pintu, tiba-tiba lampu kamar mandi dan seluruh yang ada di pom bensin ini gelap dan jreng. Terlihat pom bensin seperti sudah lama tanpa penghuni. Wali Paidi segera ke mobil, namun firasatnya lain. Dengan menyatukan inderanya dibarengi membaca asma air agar yang gaib jadi nyata. Tiba-tiba muncul kabut asap putih mengepul dari arah WC tempat Wali Paidi kencing tadi. Asap membumbung ke langit, tampak meliuk-liuk kena sorot rembulan kecil yang redup akibat gerimis. Asap itu turun, berubah wujud jadi sosok pria tinggi kurus dan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum ya Wali Paidi. Sudah lama sekali aku menunggumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Wali Paidi. Menungguku? Adakah yang bisa saya bantu? Bukankah kita tidak saling kenal? Sahut Wali Paidi. Begini Wali Paidi, aku arwah penasaran bernama Gepeng. Aku biasa digunakan untuk budak pesugihan. Siapapun yang menulis angka 7777 selama 7 kali, sebanyak 7 kali di cermin kamar mandi di saat tengah malam di hari tertentu, dan memanggilku, maka apapun yang dia minta terkait harta, maka akan aku kabulkan doanya. Dengan catatan aku bukan budak mereka dan wajib bersedekah atas namaku 12% dan harus jujur apa kebutuhan dan kekurangannya. Kalau bohong, saya ajak jadi sahabatku. Waduh, apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah kita tidak ada persekutuan apapun? Dan lagi pula aku juga tidak minta harta padamu, jawab Wali Paidi. Tolong sodakohkan uang ini untuk anak yatim dan doakan agar Tuhanmu berkenan menerimaku jadi pengikutnya, jadi budaknya. Aku tidak kenal Tuhan dan sebetulnya aku tidak punya Tuhan. Dulu Tuhanku harta. Kenapa tadi salammu fasih sekali? Karena aku ikut-ikutan manusia yang Arabnya fasih, tapi hatinya yang ada hanya uang, uang, dan uang. Waduh, Wali Paidi terdiam, hatinya terenyuh dan kasihan. Namun dalam hatinya yakin bahwa ini qada dan qadarnya Allah. Begini ya almarhum Gepeng, karena kamu bukan beragama Islam, ibadahmu, sodakohmu, dan seluruh kebaikanmu tidak ada kaitannya dengan Islam. Ya Wali Paidi, tolong saya. Tolong bimbing saya agar bisa mati sempurna dan bimbing ruh-ruh yang lain yang jadi budakku. Sempurnakan mati kami agar tidak gentayangan, agar kami bisa tenang di alam kubur, kata arwah Gepeng dengan nada memelas. Baik, beri saya waktu sampai malam bulan purnama. Kumpulkan semua arwah penasaran pengikutmu. Tibalah malam Jumat bulan purnama yang dijanjikan di sebuah puncak gunung. Di atas altar batu besar nampak pula beberapa ubo rambe, alat-alat ritual penyempurnaan kematian. Ada kembang setaman, minyak buntel mayit,
air 7 sumber mata air, dupa, degan, dan yang lain-lain. Tampak Kanjeng Wali Paidi sholat sunnah hajat 4 rakaat dan dilanjut sholat gaib. Sehabis sholat sunat gaib dilanjut membaca Yasin tahlil. Sayup-sayup terdengar suara rombongan makhluk halus dari para ruh gentayangan yang hendak disempurnakan oleh Kanjeng Wali Paidi. Diambilnya gedebok pisang dibungkus kain putih, ditetesi minyak butel mayit, di sekelilingnya kembang setaman. Bau dupa sangat menyengat, menambah mistis ritual malam itu. Terlihat Wali Paidi mengeluarkan sebuah benang lawe benang, diikatkan ke spidol. Dibacanya asma Raja Langit Bumi. Tiba-tiba petir menyambar-nyambar. Awan-awan berarak dan menutup di sekitar lokasi ritual. Awan itu terbelah. Nampak sinar putih keperakan menaungi arah tempat Kanjeng Wali Paidi ritual. Gemuruh petir saling bersautan, kejar saling cepat dengan kilat. Subhanallah, cahaya dari langit itu menyelimuti para arwah. Tiba-tiba gedebok pisang itu berubah jadi hitam dan keluar asap. Sayup-sayup Wali Paidi mulai komat kamit manggil satu persatu ruh agar bersedia duduk di bawah pancaran cahaya dari langit. Dalam hitungan detik arwah itu tersedot cahaya dari langit. Sinar dari langit menghilang, awan hitam bergerak menghilang. Bintang-bintang muncul di langit malam. Mudah-mudahan ruh-ruh penasaran itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Wali Paidi, "Ya Wali Paidi, baik manakah orang yang ahli ibadah tapi jelek akhlaknya kepada tetangganya, dengan ahli maksiat tetapi baik akhlaknya kepada tetangganya?" "Keduanya baik semua," jawab Wali Paidi. "Apa baiknya dari yang pertama?" "Bisa jadi sebab berkah dari ibadahnya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berakhlak baik kepada tetangga-tetangganya berikutnya." "Yang kedua itu baik apanya?" "Yang kedua bisa jadi sebab berkah akhlak baik kepada tetangga-tetangganya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi seorang ahli ibadah di kemudian hari." "Terus kira-kira yang paling jelek di antara keduanya itu yang mana?" Wali Paidi langsung menangis dengan terisak-isak, dan Wali Paidi menjawab, "Kitalah yang paling jelek, sebab kita mencari keburukan dan kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, padahal keburukan dan kejelekan kita sudah banyak." Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul pernah berkata, "Orang yang arif billah itu mereka berbaik sangka kepada semua orang muslim bahwa mereka semua baik dan menyangka mereka semua mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka bahwa semua orang itu baik dan dia menyangka bahwa dirinya sendirilah yang paling jelek, maka dia selalu tawadhu atau rendah hati.